Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada sahabat ini. Kami akan menikmati berkat-berkat Tuhan melalui acara-acara yang telah dipersiapkan. Kiranya Tuhan berkati dengan penuh kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga acara-acara yang kami nikmati ini akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami akan mengikuti pelajaran firman Tuhan, dan nasihat-nasihat kiranya tuntunan Tuhan akan terus menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam sejahtera sahabat Cornelis Media. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan tips rumah tangga dengan judul pentingnya kata-kata pujian. Dalam suatu studi yang terkenal pada tahun 2010, Naomi Grant, seorang profesor media psikologi di Mount Royal University, Kanada, mengundang beberapa orang untuk mengambil bagian dalam studi tentang pembentukan kesan. Ketika para partisipan mengisi kuesioner, mereka agak membosankan. Mengapa? Oleh karena mereka harus mengisi terlalu banyak. Tetapi pada waktu mereka sementara mengisi kuesioner, ada seorang aktor yang berpura-pura sebagai mahasiswa psikologi tingkat pertama memulai percakapan yang di dalamnya ia mulai dengan memuji, memberikan pujian tentang pakaian yang dipakai oleh partisipan yang hadir pada waktu itu. Setelah sedikit obrolan basa-basi, sang aktor kemudian menyebutkan bahwa mereka sedang membagikan pamflet tentang suatu acara dan bertanya kepada semua partisipan, apakah mereka bersedia membantunya? Oh, jawab mereka, kami bersedia. Saudara, mengapa mereka bersedia? Itu oleh karena efek pujian. Pujian tersebut memberi efek yang dramatis, sehingga ada 79% partisipan menawarkan bantuan kepada mereka. Dibandingkan ada 46% partisipan tidak di kelompok itu yang tidak menerima pujian. Masih lebih banyak mereka yang berpartisipasi oleh karena menerima pujian. Dalam penelitian ini, Profesor Grant menunjukkan bahwa bantuan itu muncul dari rasa timbal balik. Secara umum, semakin orang percaya pada satu perbuatan baik yang pantas dibalas dengan perbuatan baik lainnya, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengikuti satu pujian dengan perbuatan yang bermanfaat. Matius 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam rumah tangga kata-kata bisa menjadi berkat, bisa juga menjadi luka atau kutuk. Banyak pasangan dan anak-anak lebih mudah mendengar kritik daripada pujian. Padahal kata-kata pujian bisa menjadi bahan bakar emosional yang menguatkan hubungan di dalam rumah tangga. Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ada beberapa contoh kata pujian yang sederhana yang kita boleh praktekkan untuk pasangan suami istri. Seperti contoh, terima kasih Anda sudah berjuang untuk keluarga. Aku bangga mempunyai pasangan seperti kamu. Atau aku bangga memiliki suami sepertimu. Atau aku bangga memiliki istri sepertimu. Ini kata-kata pujian. Kata pujian untuk anak-anak contoh, kamu hebat nak, terus berusaha. Mama, papa senang melihat kamu rajin. Ini kata-kata yang sederhana, tetapi ini menjadi bahan bakar emosional untuk menguatkan di dalam rumah tangga. Tips bagaimana kita boleh dapat mengucapkan pujian-pujian bagi pasangan kita dan bagi anak-anak kita atau bagi anggota keluarga. Ada 4 bagian. Yang pertama, tulus. Jangan asal bicara. Ucapkan dengan hati. Kita sampaikan itu dari hati yang dalam. Yang kedua, spesifik. Sebutkan apa yang kamu hargai. Lalu kemudian yang ketiga adalah tepat waktu. Ucapkan saat momen yang terjadi. Jangan tunda. Yang keempat adalah konsisten. Jadikan kebiasaan. Bukan hanya saat mood yang baik. Tapi dalam keadaan apapun, jadikan itu sebagai kebiasaan untuk kata-kata pujian. Oleh karena itu, mulailah hari ini. Latihlah diri Anda minimal 3 kata pujian setiap hari
pada pasangan Anda atau kepada anak-anak Anda atau anggota keluarga. Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah benih. Benih pujian akan menuai kasih dan kedekatan. Ingat firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 1. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kiranya Tuhan akan memberkati, menggunakan kata-kata kita untuk memberikan pujian kepada pasangan kita dan anggota keluarga kita. Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Setiap saat ku mencari hilangnya damai, ku mencoba mengerti semua pencobaan ini. Datang padanya dan mohon pengampunannya, bebas dari dosa dan duka diberikannya. Dia selalu ada, Dia selalu ada, sabar Dia menunggu, Dia selalu ada. Tiada pernah ku dapati indahnya pelangi, ku serahkan hidupku ini dan setia padanya. Bagi berkat-Mu tiap hari untuk sesama. Oh, alangkah bahagia Dia selalu ada. Dia selalu ada, Dia selalu ada, sabar Dia menunggu, Dia selalu ada. He was there all the time, He was there all the time, waiting patiently in line. He was there all the time, He was there all the time. Shalom, puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kita sudah tiba di pelajaran yang keempat dengan tema kesatuan melalui kerendahan hati. Kami terus menghimbau, mari mempersiapkan diri dengan telah mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso dan Pendeta Felix Gosal juga Pendeta Widodo Purwanto akan menolong di dalam diskusi kita pada episode ini. Sebelum kita menggali lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur oleh karena kasih setia-Mu, boleh kami nikmati sampai saat ini. Sekarang kami rindu belajar dari firman-Mu, bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Filipi 2 ayat 1-8. Paulus menasihatkan jemaat untuk hidup dalam kerendahan hati dan kesatuan dengan meneladani Kristus yang rela mengosongkan dirinya. Yesus, meskipun setara dengan Allah, dia taat sampai mati di kayu salib demi keselamatan kita manusia. Selanjutnya ada Yeremia 17 ayat 9. Hati manusia digambarkan sebagai licik dan sangat rusak, sehingga tidak dapat dipercaya sebagai penuntun moral yang benar. Ayat ini menegaskan keterbatasan natur manusia tanpa intervensi ilahi. Filipi 4 ayat 8, orang percaya dipanggil untuk memusatkan pikiran pada segala sesuatu yang benar, mulia, adil, suci, patut dipuji. Nah, disiplin pikiran ini adalah dasar kehidupan rohani dan etika Kristen. 1 Korintus 8 ayat 2. Pengetahuan manusia bersifat terbatas dan dapat menimbulkan kesombongan bila tidak disertai kasih. Ayat ini menegaskan bahwa merasa tahu seringkali justru menandakan ketidakdewasaan rohani. Roma 8 ayat 3. Hukum Taurat tidak mampu menyelamatkan karena kelemahan daging manusia. Allah menggenapinya dengan mengutus anaknya dalam rupa daging yang berdosa untuk mengalahkan dosa. Ibrani 2 ayat 14-18. Yesus mengambil bagian dalam kemanusiaan untuk menghancurkan kuasa maut dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Sebagai imam besar yang penuh dengan belas kasihan, ia sanggup menolong mereka yang dicobai karena dia juga pernah menderita. Selanjutnya kita melihat pengertian dari judul pekan ini, kesatuan melalui kerendahan hati. Apa itu kesatuan menurut pengertian atau definisi kamus? Secara umum, kesatuan berarti keadaan menjadi satu, utuh, tidak terpecah belah, di mana berbagai unsur yang berbeda terikat dalam satu tujuan, satu arah, atau ikatan yang sama. Kesatuan ini menekankan kohesi dan keterhubungan, bukan keseragaman. Apa itu persatuan menurut definisi Alkitab? Nah, dalam Alkitab, persatuan adalah kondisi rohani di mana umat Allah itu hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan menurut Filipi 2 ayat 2. Ini berakar dalam relasi mereka dengan Kristus. Jadi persatuan Kristen itu bersumber dari kesatuan di dalam Kristus dan Roh Kudus, bukan dari kesamaan latar belakang atau pendapat atau kepentingan pribadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah sikap batin yang menyadari keterbatasan diri, ketergantungan penuh kita kepada Allah, dan kesediaan untuk menghargai orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Filipi 2 ayat 3. Kerendahan hati bukan merendahkan nilai diri sendiri, tetapi menempatkan diri secara benar di hadapan Allah dan sesama, sebagaimana yang sudah diteladankan oleh Kristus dalam Filipi 2 ayat 6-8. Lalu, mengapa kesatuan dihubungkan dengan kerendahan hati? Jawabannya adalah karena kesatuan hanya mungkin terjadi bila ego, ambisi pribadi, dan kesombongan disingkirkan. Karena akar perpecahan selalu berasal dari keinginan meninggikan diri. Itu sudah mulai di sorga, Yesaya 14 ayat 12-14. Paulus menegaskan bahwa kerendahan hati adalah fondasi relasional yang memungkinkan orang percaya untuk saling mengutamakan, saling memperhatikan kepentingan orang lain, dan juga hidup dalam keharmonisan. Apa akibatnya kalau orang Kristen tidak rendah hati? Tanpa kerendahan hati, orang Kristen mudah dikuasai oleh ambisi egois, kesombongan rohani, dan juga persaingan.
Ujung-ujungnya adalah perpecahan di dalam gereja sesuai dengan nasihat dari Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Selain itu, kerendahan hati juga menutup hati terhadap ketidakrendahan hati menutup hati manusia terhadap tuntunan Roh Kudus dan membuat seseorang itu terlalu percaya kepada dirinya sendiri. Padahal hati manusia telah rusak oleh dosa, menurut Yeremia 17 ayat 9. Apa nasihat Rasul Paulus tentang cara menjadi orang yang rendah hati? Paulus menasihati orang percaya untuk, yang pertama, mengembangkan pola pikir Kristus, Filipi 2 ayat 5. Yang kedua, menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri, Filipi 2 ayat 3-4. Yang ketiga, memusatkan pikiran pada hal-hal yang benar, yang mulia, yang suci, yang kudus, Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Lalu kemudian meneladani Kristus yang merendahkan diri dengan menjadi hamba dan berkorban bagi keselamatan orang lain, Ibrani 2 ayat 14-18. Sehubungan dengan persatuan kerendahan hati, Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 200 menekankan hal ini. Dia katakan, kita harus berdoa untuk persatuan dan kemudian hidup sedemikian rupa sehingga Allah dapat mengabulkan doa-doa kita. Persatuan yang sempurna seperti persatuan yang ada antara Bapa dan Anak. Inilah yang akan memberikan kesuksesan bagi usaha pekerja Allah. Persatuan yang sempurna dengan Kristus dan satu sama lain adalah mutlak diperlukan untuk kesempurnaan orang percaya. Kehadiran Kristus melalui iman di hati orang percaya adalah kekuatan mereka, hidup mereka. Hal itu membawa persatuan dengan Allah. Engkau di dalam aku dan persatuan dengan Allah melalui Kristus menjadikan gereja itu gereja yang sempurna. Kita tiba pada ayat hafalan Filipi 2 ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Mari kita lihat apa konteks dari kata-kata yang Paulus katakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 ini. Nah, saudaraku yang terkasih, jemaat di Filipi adalah komunitas yang setia. Tetapi pada saat itu mereka sedang menghadapi ancaman perpecahan internal, terutama antara dua anggota perempuan yang bernama Euodia dan Sintike. Itu bisa kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 2-3. Nah, Paulus tidak menulis kata-kata ini karena masalah doktrin, melainkan karena keretakan hubungan yang dapat mengancam pekabaran di jemaat Filipi. Dan di dalam konteks ini, kata kesatuan bukan sekedar kehidupan jemaat yang rukun, tetapi itu adalah identitas Injil itu sendiri. Nah, ayat 2 ini merupakan permohonan yang bersifat pengembalaan dari Rasul Paulus yang menjadi penghubung antara ajakannya untuk menjadi satu hati, satu jiwa, Filipi pasal 1 ayat 27, dan menjadi teladan terutama yaitu teladan Kristus di dalam kerendahan hati, Filipi pasal 2 ayat 5-11. Dan di sini Paulus ingin sukacita pelayanannya disempurnakan, bukan karena dia ingin bebas dari penjara, tetapi karena kesatuan rohani yang ditunjukkan oleh jemaat. Dan ini menunjukkan bahwa sukacita Injil itu terletak pada persekutuan yang utuh di dalam kasih. Di dalam buku Pastoral Ministry halaman 268, Ellen G. White mengatakan, Roh Kristus merasa sedih ketika salah satu pengikutnya menunjukkan tanda-tanda memiliki roh yang keras, tidak adil, atau terlalu menuntut. Salah satu bukti khusus bahwa Roh Kristus tinggal di dalam gerejanya adalah kesatuan yang harmoni yang ada di antara anggotanya. Nah, kalau begitu, apa pengertian sehati sepikir? Apakah ini berarti semua orang Kristen harus memiliki pemikiran yang sama? Dan mengapa ada perbedaan yang terjadi di jemaat mula-mula? Paulus juga sendiri pernah berbeda dengan Rasul Petrus. Nah, saudaraku, kata sehati sepikir di dalam konteks ini
bukan berarti keseragaman intelektual, melainkan ini berarti adanya keselarasan dalam sikap hati, kemudian dalam tujuan rohani yang menghasilkan atau yang dihasilkan oleh Roh Kudus. Kata Yunani to auto forein di sini berarti berpikir hal yang sama. Artinya menekankan orientasi hati yang sama terhadap Kristus, bukan berdasarkan pandangan politik, budaya, atau pendapat pribadi. Nah, saudaraku yang terkasih, perbedaan dalam gereja mula-mula ini bersifat manusiawi. Tetapi ini tidak menghancurkan dasar iman. Ada beberapa contoh. Misalnya yang pertama, konflik antara Paulus dan Barnabas, Kisah pasal 15. Konflik ini tentang Yohanes Markus. Kemudian juga ada teguran Paulus terhadap Petrus di Antiokhia, oleh karena sikapnya yang munafik terhadap orang-orang non-Yahudi. Nah, saudara, perbedaan tersebut ini bukanlah perbedaan tentang Injil, tetapi ini adalah tentang praktek, tentang kepribadian, atau tentang keputusan-keputusan strategis. Nah, kesatuan dalam Kristus ini tidak terlepas dari keberagaman karunia dan fungsi seperti yang dituliskan di dalam 1 Korintus pasal 12. Tetapi semuanya itu harus diarahkan pada satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan sesuai dengan Efesus pasal 4 ayat 5. Jadi bisa saja di sana ada perbedaan, tetapi perbedaan itu harus diarahkan pada satu tujuan, yaitu satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 153 di sana mengatakan, ketika kita menerima Kristus, kita menjadi anggota tubuhnya. Untuk mencapai kebaikan yang terbesar, tubuh harus berfungsi sebagai satu kesatuan. Pekerjaan Allah akan berhasil jika umat Allah bersatu dan bekerja dalam kesatuan. Nah, kalau begitu, apakah sehati sepikir berarti tidak boleh ada perbedaan dan perdebatan dalam komunitas Kristen? Nah, saudaraku yang terkasih, sehati sepikir ini tidak melarang diskusi atau adanya perdebatan, asalkan itu dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama, itu harus didasarkan roh kasih. Yang kedua, harus ada kerendahan hati. Dan yang ketiga, tujuannya atau niatnya adalah untuk membangun sesama. Nah, saudaraku, teguran yang Alkitabiah ini sebenarnya bertujuan untuk pemulihan dan juga kebenaran, bukan untuk kemenangan pribadi atau menghina orang lain. Yesus dan rasul-rasul sendiri mereka pernah memberikan teguran yang tajam. Tetapi teguran ini selalu berakar pada kebenaran dan juga kasih. Ada 3 contoh. Pertama, Yesus pernah menegur para ahli Taurat. Kemudian yang kedua, Paulus pernah menegur jemaat di Galatia. Galatia pasal 3 ayat 1. Dan Yakobus 2 ayat 17, Paulus dia menentang iman yang mati. Nah, teguran di dalam komunitas Kristen ini diperlukan untuk menjaga kemurnian Injil. Tetapi di dalam menegur, kita harus menjalankan teguran itu dengan lembut dan hormat. 1 Petrus 3 ayat 15. Jadi yang dilarang di sini bukan perbedaan, tetapi hati-hati dengan sikap hati yang merusak. Hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan iri hati, atau mementingkan diri sendiri. Filipi pasal 2 ayat 3. Nah, perdebatan boleh ada, asal tidak menghancurkan kasih, tidak menghancurkan persaudaraan, atau tidak menghancurkan misi gereja. Roh Nubuat sendiri memberikan amaran terhadap roh kritik. Ya, hati-hati terhadap kritikan. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 297, di sana dikatakan bahwa semangat kritik dan kekecewaan telah merasuki gereja. Dan kemampuan rohani banyak orang untuk membedakan telah redup. Akibatnya, perjuangan Kristus telah mengalami kerugian yang besar. Jadi, kita bisa menegur orang untuk membangun, tapi jangan kita mengeluarkan kritik untuk menjatuhkannya atau menghinanya. Nah, roh kritik ini dapat membuat gereja mengalami kemunduran. Sekarang kita masuk pada pokok pembahasan perpecahan di Filipi. Dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Filipi, apa itu perpecahan dan seperti apa perpecahan yang terjadi di sana? The International Standard Bible Encyclopedia, Revised Edition, halaman 351,
menjelaskan bahwa dalam Alkitab kata perpecahan secara umum diterjemahkan dari kata Yunani skisma, seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 10, 11 ayat 18, dan juga 12 ayat 25, atau kata skiso, seperti dalam Kisah 14 ayat 4 dan 23 ayat yang ke-7, yang merujuk pada keretakan, pemisahan, atau keadaan terbagi-bagi, serta terbelah menjadi lebih dari satu bagian atau pihak yang biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan yang menuntun pada pertentangan, ketegangan, perselisihan, dan konflik dalam satu tubuh atau organisasi. Nah, dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Filipi, tidak muncul kata skisma atau skiso di sana. Namun indikasi adanya perpecahan terlihat dalam penekanan isi surat Paulus. Paulus memang tidak secara langsung mengatakan adanya perpecahan, namun kata-katanya mengindikasikan bahwa tantangan perpecahan sedang terjadi di sana. Contoh, Paulus dalam Filipi 1 ayat 27 mengatakan bahwa hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa. Atau Filipi 2 ayat yang kedua, Paulus katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 152 katakan bahwa meskipun jemaat Filipi membawa sukacita yang besar bagi hati Rasul Paulus, tampaknya kesatuan mereka terancam. Perselisihan telah merasuki barisan mereka dan Paulus cukup khawatir tentang bahaya yang mereka sedang hadapi sehingga ia menghabiskan sebagian besar suratnya untuk menasihati mereka agar berjuang mencapai kesatuan yang sempurna. Jadi ini diindikasikan di dalam kata-kata Paulus dalam surat kepada jemaat di Filipi. Jadi perpecahan yang terjadi di jemaat Filipi bukanlah seperti perpecahan sebuah organisasi, melainkan lebih kepada retaknya kesatuan hati, sikap, dan tujuan di antara orang-orang percaya yang ada di sana. Nah, apa penyebab terjadinya perpecahan di gereja Filipi? Siapa yang membawa perpecahan tersebut dan apa dampak yang ditimbulkan oleh perpecahan yang terjadi di sana? Perpecahan di jemaat Filipi terjadi karena sikap hati yang menuntun ada rusaknya relasi atau hubungan kasih persaudaraan di antara mereka. Andrews Bible Commentary halaman 1727 katakan bahwa mungkin telah terjadi kurangnya kasih Kristiani di antara mereka yang menuntun pada sikap-sikap ambisi yang nyata yang berpusat pada keangkuhan dan mementingkan diri sendiri yang pada akhirnya menimbulkan keluhan dan pertengkaran di antara mereka. Siapa yang menyebabkan atau membawa perpecahan di jemaat Filipi? Jawabannya tersirat menurut Filipi 2 ayat 3 dan 4, yaitu individu-individu yang tidak rendah hati, egois, dan angkuh yang mencari kepentingan diri sendiri atau mencari pujian yang sia-sia. Dan menurut Andrews Bible Commentary halaman 1731, paling tidak ada 3 kelompok individu. Yang pertama, mereka yang memiliki ambisi yang mementingkan diri sendiri, yaitu orang-orang yang mengedepankan agenda pribadi demi mendapatkan keuntungan pribadi di atas kepentingan umum jemaat. Yang kedua, mereka yang angkuh dan suka mengangkat diri sendiri, yaitu mereka yang dengan sombong mempromosikan ide-ide mereka yang pada akhirnya menimbulkan perselisihan di antara umat percaya di sana. Dan yang ketiga, mereka yang hanya peduli pada reputasi diri sendiri yang akhirnya memicu persaingan dalam jemaat. Semuanya menuntun pada timbulnya iri hati dan dengki yang menyebabkan rusaknya persatuan. Dan contoh yang terjadi mungkin seperti apa yang disampaikan Paulus dalam Filipi 4 ayat yang kedua. Dia katakan, Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, dampaknya ialah persatuan menjadi retak sehingga kesaksian Injil menjadi lemah, sukacita hilang, dan pertumbuhan rohani di sana terhambat. Sekarang apa yang dimaksud dengan mencari kepentingan diri sendiri? Apa akar permasalahannya dan apa saja dampaknya terhadap kehidupan pribadi dan juga jemaat? Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 153 menggambarkan bahwa mencari kepentingan diri sendiri menunjuk pada sikap hidup yang berpusat pada diri, egois, serta mengabaikan kebutuhan orang lain dan selalu ada keinginan untuk mengungguli orang lain. Sikap ini dikategorikan dalam daftar perbuatan daging menurut Galatia 5 ayat yang ke-20. Paulus dalam Filipi 2 ayat 3 mengaitkan mencari kepentingan sendiri dengan mencari pujian yang sia-sia. Itulah sebabnya boleh dikatakan bahwa akar dari mencari kepentingan diri sendiri adalah cinta diri dan keangkuhan atau kesombongan, roh mengangkat diri dan mencari pujian bagi diri sendiri yang sangat bertentangan dengan kerendahan hati dan roh Kristus sendiri. Paulus menegur sikap ini karena merusak kesatuan jemaat
sebab sikap mencari kepentingan sendiri ada kaitannya dengan timbulnya perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian, dan juga roh pemecah. Inilah yang disimpulkan dalam Yakobus 3 ayat 16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ dampaknya ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, apa nasihat Paulus sebagai solusi bagi sifat mencari kepentingan sendiri yang menuntun pada perpecahan? Yang pertama, kerendahan hati dan kasih persaudaraan. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yang kedua, Roh Kudus harus mengendalikan. Galatia 5 ayat 25 dan 26. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Yang ketiga, memiliki pikiran Kristus. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selanjutnya kita akan melihat tema sumber kesatuan. Yang jadi pertanyaan adalah, apa saja langkah-langkah praktis yang Paulus anjurkan kepada gereja Filipi dalam Filipi 2 ayat 3-4 untuk membangun kesatuan di dalam gereja. Nah, dalam ayat ini Paulus menganjurkan agar jemaat tidak bertindak karena kepentingan diri sendiri atau kesombongan, melainkan dengan rendah hati menganggap orang lain lebih utama, serta memperhatikan kepentingan orang lain dan bukan hanya kepentingan pribadi. Sikap inilah yang menjadi dasar bagi persatuan yang sejati. Ellen White dalam Testimonies jilid 1 halaman 324 mengatakan hal ini. Kristus sedang memimpin orang-orang dan membawa mereka ke dalam kesatuan iman agar mereka menjadi satu sebagaimana Dia adalah satu dengan Bapanya. Perbedaan pendapat harus dikalahkan sehingga semua dapat bersatu dengan tubuh Kristus, sehingga mereka dapat memiliki satu pikiran dan satu penilaian. Mengapa kesatuan Kristen itu harus berakar pada pembaharuan hati dan karya Roh Kudus, bukan hanya perilaku manusia secara lahiriah saja? Mengapa harus berakar pada pembaruan? Jawabannya adalah, menurut ajaran Yesus, sumber dosa dan konflik itu berasal dari hati manusia. Matius 12 ayat 34 dan 15 ayat 19. Dan Roh Kuduslah yang menghasilkan persatuan yang sejati. Efesus 4 ayat 3. Jadi dengan menuntun umat kepada iman yang sama dan pengenalan yang benar akan Kristus, tanpa pembaharuan hati, tanpa pertolongan Roh Kudus, kesatuan hanya bersifat lahiriah dan rapuh, mudah runtuh. Itu sebabnya yang benar adalah harus diubahkan dari hati masing-masing anggota gereja. Selanjutnya kita lihat tentang kata-kata Paulus, kematian terhadap diri sendiri. Apa yang perlu kita jalankan dalam hidup ini supaya dapat menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri dalam kehidupan bergereja? Jawabannya adalah, kematian terhadap diri sendiri itu berarti saudara dan saya sebagai anggota gereja harus menyangkal ego pribadi. Menyangkal keinginan untuk selalu yang paling benar dan juga kepentingan pribadi, serta kita harus dengan rendah hati belajar untuk mendengarkan dan menghargai orang lain. Dengan kita meneladani Kristus yang juga sudah merendahkan dirinya. Filipi 2 ayat 5-8. Jadi relasi di dalam gereja akan damai sejahtera, saling pengertian, dan tercipta kesatuan yang sejati kalau hal-hal ini dipraktekkan. Ellen White dalam Reflecting Christ halaman 87 menekankan tentang persatuan dengan Kristus dan persatuan dengan sesama. Dia mengatakan, ketika kita bersatu dengan Kristus, kita akan bersatu dengan para pengikutnya. Kebutuhan terbesar jiwa adalah Yesus, harapan dan kemuliaan. Melalui Roh Kudus, kesatuan ini dapat dicapai dan kasih kepada sesama akan melimpah
dan orang-orang akan mengenal kita bahwa kita telah bersama Yesus dan telah belajar daripadanya. Hidup kita akan menjadi cerminan dari karakternya yang suci. Baik, kita datang pada pokok diskusi mengenai implan pikiran atau bedah pikiran. Nah, apa artinya implan pikiran dan bedah pikiran yang dimaksudkan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Nah, saudaraku yang terkasih, istilah implan pikiran ini bukanlah istilah Alkitabiah. Tetapi ini merupakan metafora modern untuk menggambarkan bagaimana dunia melalui media, melalui budaya dan juga teknologi secara perlahan menanamkan nilai-nilai duniawi ke dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Dan ini sejalan dengan peringatan Paulus bahwa ada roh dunia, 1 Korintus pasal 2 ayat 12. Nah, saudaraku yang terkasih, roh dunia ini membentuk cara berpikir manusia untuk jauh dari kebenaran Allah. Sedangkan istilah bedah pikiran atau bedah hati ini adalah karya Roh Kudus melalui firman Allah. Dan ini secara aktif, radikal, menyelidiki, membersihkan, dan membaharui bagian terdalam dari diri seseorang. Termaksud apa motivasi yang tersembunyi, bahkan juga apa hal-hal yang tidak kita sadari dalam diri kita. Jadi berbeda dengan implan yang menambahkan program asing ke dalam diri kita, ini bedah rohani ini adalah proses penyucian yang memisahkan. Ini adalah proses yang menyakitkan tetapi menyelamatkan. Seperti operasi bedah yang mengangkat tumor rohani, itu bisa kita baca dalam Yeremia pasal 17 ayat 9 dan Ibrani pasal 4 ayat 12. Jadi itulah perbedaan antara implan pikiran dan bedah pikiran. Nah, kalau begitu mungkin kita bertanya, jika teknologi bisa membentuk cara berpikir kita, bagaimana agar firman Allah bisa lebih kuat membentuk kita daripada arus informasi dunia? Nah, bukankah banyak orang Kristen yang juga terpengaruh dengan keduniawian meskipun mereka membaca Alkitab setiap hari? Nah, saudaraku yang terkasih, firman Allah ini memiliki kuasa yang hidup dan aktif. Ibrani pasal 4 ayat 12. Sedangkan arus informasi dunia ini hanya memiliki pengaruh psikologis atau emosional yang bersifat sementara. Nah, saudara, firman Tuhan ini tidak hanya memberi informasi, tetapi itu dapat mengubah identitas kita dari manusia lama menjadi manusia baru. Sedangkan teknologi itu dapat membentuk pikiran melalui emosi, tetapi firman Tuhan itu membentuk jiwa melalui kebenaran dan Roh Kudus. Oleh karena itu, ada 5 hal yang dapat kita lakukan agar firman Allah itu lebih kuat membentuk kita daripada arus informasi dunia. Yang pertama, mari kita tetapkan waktu utama untuk firman, bukan membaca firman pada waktu yang sisa, atau bukan membaca firman pada sisa waktu yang kita habiskan pada hari itu. Jadi apa yang pertama dan yang paling sering kita konsumsi, itulah yang akan membentuk kita. Kalau kita menghabiskan waktu kita pertama-tama untuk firman Tuhan, maka itulah yang akan membentuk kita. Tapi kalau sebaliknya, maka informasi dunia, digital ini yang akan membentuk kita, bukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, mari kita ganti budaya scrolling dengan budaya merenungkan firman Tuhan. Nah, saudara, scrolling ini dapat menghabiskan waktu berjam-jam. Mari kita berusaha sisihkan waktu untuk membaca 1 ayat saja. Pada saat kita memiliki kerinduan untuk scrolling, mari kita gantikan itu dengan kerinduan untuk membaca 1 ayat saja. Nah, 1 ayat yang direnungkan dengan sungguh-sungguh, itu lebih bermanfaat untuk pikiran kita daripada kita membebankan pikiran kita untuk membaca 1 pasal secara terburu-buru. Kemudian cara yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu, mari biarkan firman itu menjadi filter dalam kehidupan kita, bukan saja bersifat informasi. Nah, saudara, kita tahu bahwa teknologi ini memberikan banyak informasi, tapi firman Tuhan itu memberi kebenaran. Oleh karena itu kita bisa latih diri kita untuk menilai setiap informasi yang kita dapatkan berdasarkan kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Kemudian yang keempat, mari kita kurangi konsumsi digital yang tidak membangun.
Kita bisa atur waktu untuk puasa media sosial, dan mari kita beri pikiran kita sedikit keheningan. Kenapa? Oleh karena keheningan rohani memberi ruang bagi suara Tuhan untuk menjadi jelas di telinga kita. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita ucapkan firman Tuhan dengan mulut, bukan saja di dalam hati. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, usahakan sambil kita baca, telinga kita juga mendengarkan kata-kata yang kita ucapkan dari Alkitab itu. Apa yang sering kita ucapkan, itu akan membentuk pikiran kita. Nah, saudaraku yang terkasih, ada banyak orang Kristen yang tetap saja terpengaruhi oleh dunia meskipun mereka membaca Alkitab setiap hari. Kenapa? Karena mereka membaca Alkitab hanya karena sebuah rutinitas, bukan karena mereka mau melakukan transformasi atau perubahan. Alkitab hanya dibaca seperti membaca buku biasa, seperti membaca buku atau membaca informasi biasa. Alkitab pada saat dibaca tanpa kerendahan hati, tanpa doa, tanpa ketaatan, tanpa percaya bahwa Alkitab dapat mengubah kita, maka membaca itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Alkitab dapat mengubah kita, dan kalau kita percaya, merendahkan hati, menyerahkan kepada Tuhan, biarlah firman ini dapat mengubah kita, maka itu pasti akan mengubah kita. Nah, saudaraku, Ellen G. White di dalam Counsels for the Church halaman 88, di sana dia mengatakan, ketika firman Tuhan dibuka tanpa rasa hormat dan tanpa doa, ketika pikiran dan perasaan tidak tertuju pada Tuhan atau selaras dengan kehendaknya, pikiran dikaburkan oleh keraguan, dan dalam mempelajari Alkitab itu sendiri, skeptisisme semakin menguat. Musuh mengendalikan pikiran, dan ia menyarankan penafsiran yang tidak benar. Nah, kalau begitu, jika hati manusia adalah licik, bagaimana kita tahu bahwa dorongan atau keinginan yang kita rasakan itu benar-benar datang dari Roh Kudus atau oleh keinginan kita sendiri? Nah, bagaimana kita tahu bahwa keinginan kita ini berdasarkan Roh Kudus atau keinginan kita sendiri? Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita perlu mengadakan ujian untuk setiap keinginan kita dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Jika suatu bisikan, suatu dorongan itu membuat kita untuk menjadi sombong, untuk bertindak tidak adil, maka itu bukan dorongan dari Roh Kudus, tetapi itu adalah dorongan dari diri sendiri. Yang kedua, kita perlu dorongan Roh Kudus untuk selalu mengarahkan kehidupan kita pada buah roh. Jadi di sana ada kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ada kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, ada keinginan dalam diri kita, mari kita lihat apakah itu adalah buah roh. Karena buah roh itu atau Roh Kudus itu bukanlah emosi semata, tetapi itu adalah keinginan pribadi yang berdasarkan kuasa Roh Kudus. Dan yang ketiga, mari kita konsultasikan apa yang kita rasakan itu, kepada komunitas orang percaya yang dewasa. Artinya kita bisa sharing itu kepada teman kita atau kepada tua-tua jemaat, kepada pendeta, apa yang kita rasakan. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bekerja bukan saja di dalam masing-masing individu, tetapi Roh Kudus bekerja di dalam tubuh Kristus, di dalam jemaat. Dan penilaian rohani yang sehat itu membutuhkan 2 atau 3 saksi. Matius pasal 18 ayat 16 dan Amsal 11 ayat 14. Sekarang kita tiba pada pokok pembahasan pikiran Kristus. Dalam konteks pelajaran sekolah Sabat, apa yang dimaksud dengan pikiran Kristus? Serta mengapa harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus dalam Filipi 2 ayat 5 merujuk pada sikap batin, pola pikir dan juga orientasi hidup seperti yang dimiliki oleh Kristus. Dan hal ini dijabarkan dengan lebih terperinci di ayat-ayat selanjutnya. Filipi 2 ayat 6-8. Walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan,
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi inti dari pikiran Kristus di sini ada dua. Yang pertama, kerendahan hati sejati. Kristus rela merendahkan diri dan tidak mempertahankan hak keilahiannya. Pikiran Kristus berarti tidak merasa diri paling penting, tidak menuntut hak istimewanya, dan tidak mencari kehormatan diri. Dalam kerendahan hati, dia juga telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Yang kedua, kasih serta ketaatan yang sempurna. Kristus taat sampai mati di kayu salib. Pikiran Kristus berarti ketaatan dan kesetiaan total, rela mengorbankan diri demi keselamatan orang lain. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 154 katakan bahwa Kristus rela meninggalkan kemuliaannya yang tidak terlukiskan, mengambil rupa manusia yang paling rendah, dan melakukan tugas yang paling hina agar manusia dapat diselamatkan. Nah, dalam konteks surat Paulus kepada jemaat di Filipi, mereka perlu memiliki pikiran Kristus, sebab tanpa adanya pikiran Kristus, maka tidak akan ada kerendahan hati yang sejati yang dapat menuntun pada persatuan. Nah, bagaimana dapat memiliki pikiran Kristus dan apa keuntungannya? Selected Messages Book 1 halaman 337 katakan bahwa saat kita bersatu dengan Kristus, saat itulah kita memiliki pikiran Kristus. Bersatu dengan Kristus artinya terhubung dan tinggal di dalam Kristus dan Dia di dalam kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, melalui Roh Kudus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 6 halaman 673 katakan, kita oleh Roh Kudus bersatu dengan Kristus karena kehadiran Roh Kudus sama dengan kehadiran Yesus menurut Yohanes 14 ayat 16-19. Oleh karena itulah kita memiliki pikiran Kristus. Oleh Roh Kudus, Yesus tinggal di dalam orang percaya dan bekerja di dalam dan melalui dia. Yang kedua, memiliki pikiran Kristus melalui iman. Reflecting Christ halaman 104 menjelaskan bahwa melalui iman kita memandang Yesus dan diubahkan sesuai dengan gambarnya. Yang ketiga, melalui firman-Nya. The Review and Herald 19 Juli 1887 katakan, pembukaan firman Allah akan diikuti oleh suatu keterbukaan yang luar biasa dalam menguatkan kemampuan-kemampuan diri seseorang. Sebab masuknya firman Allah adalah penerapan kebenaran ilahi di dalam hati yang menyucikan dan memurnikan jiwa melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus Kristus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13, dan firman Tuhan itu adalah kebenaran sendiri. Yohanes 17 ayat yang ke-7. Apa keuntungan memiliki pikiran Kristus? Yang pertama, adanya perubahan kehendak dan karakter. Testimonies for the Church volume 5 halaman 515. Ketika Dia memberikan kepadamu pikiran Kristus, kehendakmu menjadi seperti kehendaknya dan karaktermu diubah menjadi seperti karakter Kristus. Yang kedua, keuntungannya adalah adanya kasih dalam hidup. Reflecting Christ halaman 104 katakan bahwa ketika kita bersatu dengan Kristus, kita memiliki pikiran Kristus. Dan di mana ada persatuan dengan Kristus, di situ ada kasih. Kasih kepada Allah dan sesama adalah inti dari agama kita. Tidak ada yang dapat mengasihi Kristus tanpa mengasihi anak-anaknya. Kesucian dan kasih bersinar dalam karakter. Kelemah lembutan dan kebenaran mengendalikan hidup. Ekspresi wajah pun berubah. Dan orang-orang Kristen sejati terikat dengan rantai kasih yang menghubungkan bumi dengan sorga, yang mengikat manusia yang terbatas dengan Allah yang tak terbatas. Cahaya yang bersinar di wajah Yesus Kristus bersinar di hati para pengikutnya untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, keuntungannya adalah adanya pertumbuhan, damai, serta sukacita. Selected Messages Book 1 halaman 337 kembali mengatakan bahwa Kristus yang tinggal di dalam jiwa memiliki kuasa yang mengubahkan, dan hasil yang nampak keluar menjadi saksi akan damai dan sukacita yang berkuasa di dalamnya. Sekarang apa yang bisa menghalangi kita untuk memiliki pikiran Kristus? Jawabannya ialah keinginan dan kehendak kita sendiri. The Youth Instructor 28 Januari 1897 menyatakan bahwa terhubung dengan Kristus dan memiliki pikiran Kristus bergantung pada kehendak dan keinginan diri sendiri. Dikatakan di sana, jika engkau tidak mau, maka engkau tidak akan mampu mengatasinya. Kesulitan yang sesungguhnya timbul dari kecemaran hati yang belum disucikan dan ketidakmauan untuk tunduk pada kendali Allah.
Dan setan melihat hal ini sebagai kesempatan untuk membentuk keinginan manusia untuk tujuannya. Our High Calling halaman 153. Ia membangkitkan kecenderungan jahat, membangkitkan nafsu dan ambisi yang tidak suci. Ia berkata, semua kekuasaan ini, kehormatan, kekayaan, dan kesenangan dosa akan kuberikan kepadamu. Tetapi syaratnya adalah integritas harus dikorbankan dan hati nurani harus dilumpuhkan. Demikianlah ia merendahkan kemampuan manusia dan menjeratnya dalam perbudakan dosa. Itulah sebabnya Yakobus 1 ayat 14-15 katakan, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Kita dinasihati dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat rahasia kealahan. Menurut Roma 8 ayat 3, Ibrani 2 ayat 14-18, dan Ibrani 4 ayat 15. Apa yang menunjukkan kerendahan hati Kristus ketika dia mengambil sifat manusiawinya? Kalau kita baca ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengambil bagian penuh dalam kemanusiaan kita, menjadi sama dengan manusia dalam daging, mengalami pencobaan sama seperti kita, penderitaan dan kematian, tetapi dia tidak berbuat dosa. Ia merendahkan diri dengan masuk ke dalam kondisi manusia yang lemah, supaya dia dapat menjadi juru selamat bagi kita, supaya dia dapat menjadi imam besar yang dapat berbelas kasihan, karena dia pernah merasakan menjadi bagian dari kita. Mengapa penjelmaan Kristus oleh Rasul Paulus disebut sebagai rahasia kealahan di dalam 1 Timotius 3 ayat 16, dan apa maknanya bagi iman orang Kristen? Penjelmaan seringkali disebut rahasia kealahan karena ini melibatkan kebenaran yang melampaui pemahaman kita manusia. Anak Allah yang kekal dan tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas tanpa kehilangan keilahiannya. Ini adalah misteri yang menyatakan kasih dan kerendahan hati Allah. Ini yang menjadi dasar keselamatan manusia dan yang menuntut sikap rendah hati dalam memahami kebenaran ilahi. 1 Korintus 8 ayatnya yang kedua. Andrews Bible Commentary New Testament halaman 1792 menyatakan bahwa sesungguhnya ayat ini berisi 6 pernyataan kristologis tentang Yesus yang disusun secara gramatikal dan konseptual dengan sangat cermat. 6 pernyataan kristologis itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ia dinyatakan dalam daging. Ini menunjuk kepada inkarnasi Yesus. Yang kedua, ia dibenarkan oleh Roh. Ini menunjuk kepada kebangkitan Yesus sebagai pembuktian Allah atas ketidakbersalahannya. Kata Yunani yang digunakan untuk dibenarkan adalah edikaiote, yang artinya dibuktikan benar. Lalu, kebangkitan itu dipahami sebagai pembenaran ilahi oleh karena Roh Kudus. Lalu yang ketiga, dinyatakan di dalam ayat ini, ia dilihat oleh malaikat. Ini menunjuk kepada proklamasi kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa jahat, atau juga kesaksian para malaikat atas kebangkitannya. Lalu kemudian yang keempat dan kelima, ia diberitakan di antara bangsa-bangsa dan dia dipercaya di dalam dunia. Ini menunjuk kepada pemberitaan Injil dan penerimaan Yesus secara universal tanpa melihat suku, bangsa, bahasa, kaum, dan golongan. Kemudian yang keenam, dia diangkat dalam kemuliaan. Ini menunjuk kepada kenaikan dan pemuliaan Yesus di hadapan Allah. Jadi, ringkasan ini menegaskan bahwa 1 Timotius 3 ayat 16 menyajikan sebuah alur karya keselamatan Kristus atau plan of redemption, mulai dari inkarnasi, kebangkitan, kemenangan kosmis, lalu kemudian misi global, sampai kepada dia dimuliakan. Bagaimana dengan memandang kepada salib Kristus sebagai puncak kerendahan hati di alam semesta, dan juga penyerahan diri
yang sepenuhnya ini akan mengajarkan kita di dalam hidup kita sehari-hari untuk juga bisa rendah hati. Dengan memandang salib, ini menolong saudara dan saya meninggalkan kesombongan dan belajar untuk tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Teladan Kristus mendorong kita untuk hidup dalam kerendahan hati, dalam ketaatan dan pengorbanan bagi orang lain, serta mengarahkan hidup kita bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk memuliakan Allah. Ellen White menekankan hal ini tentang kerendahan hati di dalam Ye Shall Receive Power halaman 87. Semakin dekat kita berjalan bersama Kristus, pusat segala kasih dan cahaya, semakin besar pula kasih sayang kita terhadap para pembawa cahayanya. Ketika orang-orang kudus didekatkan kepada Kristus, maka mereka secara alami juga akan didekatkan satu sama lain. Karena anugerah pengudusan Kristus akan mengikat hati mereka bersama-sama. Dia katakan, kamu tidak dapat mengasihi Allah, namun gagal mengasihi saudara-saudaramu. Jadi, semakin kita terus melihat kepada salib Kristus, semakin kita mengasihi Allah, harusnya kita juga semakin mengasihi sesama kita manusia. Mari kita tiba pada pendalaman. Jika kasih Allah itu tak terbatas melampaui pemahaman kita, apakah masih perlu kita berusaha untuk memahami kasih Allah? Nah saudara, kalau kita bertanya apakah kita masih perlu berusaha memahami kasih Allah? Jawabannya adalah ya. Justru karena kasih Allah tak terbatas, maka saya dan saudara dipanggil untuk terus mencarinya seumur hidup. Bukan untuk menguasainya, tetapi untuk semakin mengenali pribadi yang mengasihi kita. Dan upaya kita untuk memahami kasih Allah ini bukanlah usaha intelektual semata, bukan karena kecerdasan atau kepandaian kita. Tetapi usaha ini adalah sebuah perjalanan yang bersifat hubungan. Ini sama seperti pasangan suami istri yang terus-menerus mereka belajar saling mengenal satu dengan yang lain dari mereka menikah sampai mereka tua. Itu adalah sebuah proses perjalanan seumur hidup. Demikian juga hubungan kita dengan Allah. Ini bukanlah sebuah proses instan, tetapi ini adalah sebuah proses seumur hidup, sebuah perjalanan. Semakin kita mencari, maka semakin kita akan diubahkan. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Nah, pemahaman tentang kasih Allah ini bukanlah tujuan akhir, tetapi ini adalah sarana untuk bertumbuh di dalam iman. Nah, saudaraku yang terkasih, Efesus pasal 3 ayat 18 sampai 19 menunjukkan bahwa Paulus berdoa agar jemaat dapat memahami kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Jadi bukan untuk kepuasan akal, tetapi supaya mereka dapat dipenuhi sampai penuh dengan kepenuhan Allah. Mengapa sampai Paulus katakan demikian? Karena pemahaman rohani itu menghasilkan transformasi. Usaha untuk memahami kasih Allah ini adalah bentuk penyembahan dan kerendahan hati. Karena kita mengakui bahwa kita ini tidak layak. Tapi kita diundang untuk masuk ke dalam satu misteri kasih Allah. Dan dalam teologi Kristen, mencari Allah adalah tanda iman yang hidup. Yeremia 29 ayat 13. Ketidakmampuan kita memahami sepenuhnya kasih Allah justru membuat kita bergantung pada anugerah, bukan pada kecerdasan diri sendiri. Ellen G. White di dalam Last Day Events halaman 20 mengatakan, saya telah diperlihatkan banyak orang yang mengaku diajar secara khusus oleh Tuhan dan akan mencoba memimpin orang lain. Mereka akan melakukan pekerjaan yang tidak pernah Tuhan bebankan kepada mereka. Kekacauan akan menjadi akibatnya. Oleh karena itu, Ellen G. White mengatakan, hendaklah setiap orang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh untuk dirinya sendiri, agar ia dapat memahami kehendaknya secara pribadi. Nah, kalau begitu, mengapa semakin dekat dengan Kristus justru semakin sadar akan kelemahan diri kita sendiri? Nah, kenapa ini sampai terjadi? Ada 3 hal yang perlu kita
pahami. Yang pertama, itu terjadi oleh karena terang Kristus itu menyinari kegelapan hati kita. Dan semakin kita berada di dalam hadiratnya, semakin jelas kita melihat dosa kita. Semakin jelas kita melihat egoisme kita dan motivasi tersembunyi yang selama ini kita sembunyikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sampai kita dekat dengan Kristus semakin kita melihat diri kita sendiri? Nah, itu oleh karena ada kedekatan yang terjadi dengan Kristus dan kedekatan ini mengubah standar penilaian kita. Dunia dapat menilai berdasarkan pencapaian, tetapi tinggal di hadirat Kristus, kita dapat diukur oleh kasih, oleh kerendahan hati, dan ketaatan. Dan standar ini adalah standar yang jauh lebih tinggi. Dan yang ketiga, kenapa sampai itu terjadi? Oleh karena kesadaran akan kelemahan diri. Setelah kita melihat, kita datang kepada hadirat Allah dan melihat betapa agungnya Dia, maka kita akan sadar akan kelemahan diri kita sendiri. Dan ini adalah sebuah pintu untuk masuk sehingga kita dapat bergantung sepenuhnya pada kasih karunia Allah. Dan tanpa pengakuan akan kelemahan, kita akan cenderung mengandalkan kekuatan sendiri dan menjadi sombong secara rohani. Ellen G. White di dalam Temperance halaman 212, di sana dikatakan, marilah kita menggambarkan kehidupan Kristen sebagaimana adanya. Kita harus mendekat kepada Yesus dalam ketaatan yang penuh kasih jika kita ingin melihat Sang Raja dalam keindahannya. Saudaraku, sebagai penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama, bagaimana Paulus melihat kerendahan hati dalam kaitannya dengan kesatuan jemaat. Andrews Bible Commentary halaman 1731 mengatakan bahwa Paulus ingin gereja memahami bahwa penekanan berlebihan pada individu-individu akan menghancurkan kesatuan gereja. Kesatuan yang sejati menuntut agar setiap orang dengan rendah hati menganggap orang lain lebih tinggi dari diri sendiri, yang pada akhirnya berarti menganggap orang lain sebagai sesama yang setara. Dan jika kita dapat saling melihat satu sama lain sebagai yang lebih baik, maka kita semua akan setara. Dan hal ini menuntut kerendahan hati yang terdiri dari kesadaran akan kelemahan kita sendiri dan ketergantungan total kita pada Allah, sebab nilai sejati kita itu berasal dari padanya. Di sini Paulus melihat kerendahan hati sebagai kunci utama kesatuan jemaat. Ia menegaskan bahwa kesatuan tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kerendahan hati dan tidak mementingkan diri. Kerendahan hati dalam kaitannya dengan kesatuan, yang pertama, itu mencegah konflik. Kerendahan hati mematikan sumber utama perpecahan, yaitu ambisi, keegoisan, dan keinginan untuk diutamakan atau didahulukan. Yang kedua, kerendahan hati mempromosikan saling menghargai. Kerendahan hati menuntun pada pikiran yang menganggap orang lain lebih utama dari diri sendiri. Dan hal ini membuka ruang bagi saling menghormati dan bekerja sama yang akan memperkuat kesatuan di dalam tubuh gereja. Yang ketiga, hal itu menuntun pada mendahulukan kepentingan bersama, khususnya di dalam tubuh jemaat. Nah, sekarang bagaimana ekspresi kerendahan hati yang sesungguhnya? Yang pertama, roh kerendahan hati yang sesungguhnya adalah roh Kristus yang harus diteladani dan diikuti oleh semua orang percaya. Lift him up halaman 282. Kerendahan hati yang sejati akan membawa seseorang untuk memuliakan Kristus dan kebenaran, serta menyadari ketergantungannya yang mutlak pada Allah yang benar. Yang kedua, kerendahan hati yang sejati bertentangan dengan mencari pujian bagi diri sendiri atau ambisi untuk menang sendiri, serta selalu mengungguli orang lain. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 153 katakan, kerendahan hati memusatkan pandangannya pada keunggulan orang lain dan menilai mereka dari sudut pandang ini. Orang yang benar-benar rendah hati menyadari kekurangan-kekurangannya sendiri, tetapi memahami bahwa ia tidak memiliki pandangan yang sama jelasnya terhadap kekurangan orang lain. Adalah wajar bagi mereka yang memiliki kesadaran yang benar akan cacat celah jiwa mereka sendiri untuk berharap bahwa hal itu tidak demikian pada orang lain dan untuk percaya bahwa orang lain memiliki hati yang lebih murni. Dan hal ini menuntun mereka untuk merasa bahwa orang lain lebih layak menerima penghormatan yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Seorang yang benar-benar saleh akan selalu rendah hati dan menginginkan orang lain didahulukan dalam jabatan dan kehormatan.
Hal ini tidak akan membuatnya buta terhadap kekurangan orang lain ketika terlihat, tetapi ia sendiri akan bersikap rendah hati dan tidak menonjolkan diri sendiri. Dan standar Kristen ini menegur cinta yang berlebihan terhadap jabatan dan membantu menghasilkan kepuasan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Dan yang terakhir, masih dari yang sumber yang sama, dikatakan bahwa orang yang benar-benar rendah hati tidak menyadari kerendahan hatinya atau tidak berpikir bahwa dia cukup rendah hati. Ia hanya menilai dirinya dengan benar dalam hubungannya dengan Allah dan juga rencana keselamatan. Sekarang bagaimana bisa memiliki kerendahan hati yang sejati seperti ini? Lift Him Up halaman 282 katakan bahwa mempelajari pelajaran kerendahan hati memang menyakitkan. Namun tidak ada yang lebih bermanfaat pada akhirnya daripada memiliki kerendahan hati yang sejati. Itulah sebabnya Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 28 dan juga 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kita bisa belajar kerendahan hati yang sejati hanya ketika kita datang kepada Yesus Kristus. Kita bisa memiliki kerendahan hati yang sejati hanya bila kita memiliki pikiran Kristus. Dan hal ini bisa dicapai melalui kondisi yang terhubung dengan dan tinggal dalam Kristus sendiri lewat hubungan iman yang terus memandang kepada Kristus. Dan juga dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus setiap hari, serta hidup dalam mempelajari dan menuruti akan firman serta perintah-perintahnya. The Review and Herald 25 Februari 1896 katakan, barang siapa yang merenungkan kemuliaan Allah dan kasih-Nya yang tidak terbatas itu, akan memiliki pandangan yang rendah hati tentang dirinya sendiri. Dengan memandang karakter Allah, ia akan diubah menjadi serupa dengan gambar ilahinya. Mari kita terus berdoa, supaya kita boleh memiliki pikiran Kristus, hidup dengan rendah hati, terhubung oleh kuasa Roh Kudus, dan kita akan mempelajari firman-Nya dengan tekun, serta menuruti perintah-perintah-Nya. Kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan sorga. Kami bersyukur memuji Engkau, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau menganugerahkan kepada kami berkat, serta ya Tuhan kesempatan untuk kembali belajar dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, apa yang telah kami diskusikan pelajari bersama ini, kiranya oleh pertolongan Roh Kudus dimeteraikan di dalam hati dan pikiran kami. Itu boleh berbuah lewat pikiran Kristus dapat kami miliki. Kami hidup dalam kerendahan hati, bergantung kepada kuasa Roh Kudus, dan menuruti akan firman-firman-Mu, serta mengasihi sesama. Tolong kami Tuhan setiap hari, supaya ini dapat kami praktekkan, sehingga nama-Mu saja yang dipuji dimuliakan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Ampunilah kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ingat hari Sabat, hari yang terindah, yang diberkati Allah dan disucikannya, yang berikan perdamaian serta sukacita, sinar kemuliaan turun dari surga. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Sucikanlah sahabat dan sembahlah Tuhan yang jadi juru selamat bagi manusia. Dan kalau kita ikut Yesus panjang jalan, kita kelak akan turut minum air hidupnya. Selamat datang sahabat yang suci. Selamat datang sahabat yang suci. Hari kesukaan berbaktian suci,
sahabat yang suci. Selamat datang, selamat datang, sahabat yang suci. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, di hari yang indah dan mulia ini, hari yang diberkati, hari Sabat Tuhan, kami anak-anak-Mu datang menghadap Dikau dengan segala pujian dan syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Saat ini Bapa, kami percaya lewat ibadah ini Tuhan telah menyediakan berkat-berkat indah. Untuk itu ya Bapa, kami berdoa khusus hamba Tuhan yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi dia agar dia berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pekabaran yang dia bawakan dapat menjadi berkat kepada kami semua ya Tuhan. Dan pada saat ini hamba juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang sedang beribadah bersama. Kiranya berkat-berkat Sabat yang limpah akan Tuhan karuniakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Mendoakan anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul, mungkin dalam keadaan sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Tuhan, jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka, atau pergumulan lainnya yang sedang mereka hadapi ya Tuhan. Kiranya Engkau datang menolong anak-anak-Mu, sehingga kehidupan kami benar-benar akan dipenuhi dengan sukacita yang berasal dari Tuhan. Seluruh rangkaian acara kami pada saat ini, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang berlaku di dalam ibadah kami pada hari Sabat yang indah ini. Karena kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His will-giving hand than to be the king of a vast domain, or be held in secret shame. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than man's applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name.
is all that my hungering spirit needs. I'd rather have Jesus and let Him lead. Not to be the king of a fast domain, or be held in sin's press way. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus. Oh, how I love Jesus, because He first loved me. Saudara-saudara, umat Tuhan yang kami kasihi dalam Yesus Kristus, di mana saja saudara berada, selamat hari Sabat, Shalom. Kita puji Tuhan pada Sabat ini, kita bisa bertemu bersama-sama dalam ibadah Sabat melalui virtual ini. Sebelum kita mendengarkan penyampaian firman Tuhan, saya ajak saudara, mari kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus untuk memimpin kita. Bapa di surga, kami memuji Engkau oleh sebab hari Sabat yang kudus Engkau berikan, di mana melaluinya kami dapat berbakti, memuji, meninggikan Engkau. Terlebih kami dapat menyelidiki firman-Mu untuk menguatkan iman pengharapan kami, untuk kami lebih setia kepadamu. Kebutuhan kami yang terbesar saat ini adalah Roh Kudus-Mu. Seperti yang Engkau telah janjikan, biarlah dikaruniakan atas kami, sehingga hadirat-Nya dapat memimpin, menuntun, mengendalikan, bahkan menyanggupkan kami untuk dapat belajar memahami maksud-Mu, dan kami pun juga dapat dimampukan untuk menerapkan dalam pengalaman kehidupan kami sebagai umat-Mu dalam rangka mempersiapkan diri bagi kedatangan anak-Mu Yesus Kristus yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada kesempatan ini saya ingin untuk membawa hati pikiran kita kepada pernyataan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 1 ayatnya yang pertama. Wahyu pasal 1 ayat pertama mengatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang telah dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan melalui malaikatnya yang telah diutusnya, telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes sang Rasul yang kekasih. Ditulis di Pulau Patmos tentang apa yang diperlihatkan Allah kepadanya. Kemudian ditulis pada tahun kira-kira 90 sampai 96 Masehi
di zaman Kaisar Domitian yang berkuasa pada tahun 81 sampai 96 Masehi, ya. Kemudian tema dari kitab Wahyu ini berbicara tentang pertentangan besar antara Allah dan Kristus dengan setan di pihak lain. Kemudian kitab Wahyu ini adalah sebuah penyikapan misteri masa depan yang berpuncak pada kemenangan Yesus Kristus. Nah, baik saudara, Wahyu pasal 1 ayat 1 dia menyatakan bahwa ini Wahyu itu adalah apokalipsis. Dalam bahasa asli apokalipsis yang artinya penyikapan atau membuka selubung dari sesuatu. Jadi ini sesuatu yang mungkin tertutup, tersembunyi, kemudian itu masih menjadi suatu rahasia yang belum dimengerti, diketahui oleh berbagai pihak. Dalam hal ini, tujuannya kepada siapa kitab Wahyu ini ditujukan adalah kepada jemaat-jemaat atau 7 jemaat. Dan kalau kitab ini masih tetap terselubung atau tertutup, maka tidak dapat dimengerti. Itu tidak dapat dimengerti. Oleh sebab itu, supaya dapat dimengerti kebenaran yang Allah ingin sampaikan kepada ke-7 jemaat itu, maka selubungnya harus dibuka, ya, supaya hakikat daripada kebenaran itu dapat dilihat dan manfaatnya dapat sampai atau dapat dinikmati oleh ke-7 jemaat itu. Nah, Wahyu atau Apokalips itu artinya adalah penyikapan atau membuka selubung tentang sesuatu. Nah, dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dia mengatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Jadi dia bilang bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Atau boleh katakan bahwa sesuatu tentang Yesus Kristus itu masih terselubung. Ke-7 jemaat itu belum mengerti, memahami sepenuhnya tentang Yesus Kristus. Itu sebabnya selubung itu harus dibuka, supaya hakikat yang ada di dalamnya itu dapat dilihat, dapat dikenal, dapat dipahami. Dan itu sesuatu tentang Yesus Kristus itu dapat diimani, sehingga manfaatnya itu dapat diterima oleh 7 jemaat atau setiap orang yang merindukan keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus. Nah, saya berikan contoh. Saya bicara tentang sesuatu yang terselubung. Saya punya Alkitab, ada pada saya, ada di atas podium kecil ini. Tetapi masih terselubung. Selubung ini berwarna biru. Ini selubung berwarna biru. Saya bilang saya punya Alkitab. Tapi saudara tidak akan mengerti tentang Alkitab itu. Tidak dapat mengenal Alkitab itu kalau selubung ini tidak dibuka. Selubung ini harus dibuka supaya saya punya Alkitab itu saudara dapat kenal. Contohnya, saya buka selubungnya. Ini selubung sudah terbuka, sudah terlepas. Dan ini Alkitab saya. Ini selubungnya. Nah, baik saudara, demikian juga sesuatu tentang Yesus Kristus itu masih terselubung, masih tertutup, masih termeterai. Dan meterai itu atau selubung itu harus dibuka supaya dapat dikenal, dapat diimani. Manfaatnya itu dapat diterima oleh setiap orang. Nah, baik saudara yang kasih dalam Kristus, itu berarti bahwa wahyu itu adalah penyikapan atau membuka selubung. Dan dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dia mengatakan bahwa inilah wahyu Yesus Kristus. Inilah
sesuatu tentang Yesus Kristus yang telah dibuka, yang telah dipindahkan selubungnya, yang telah terbuka. Saudara, kita puji Tuhan untuk berkatnya atas kita gereja di segala zaman. Baik jemaat, 7 jemaat saat itu secara literal 7 jemaat itu ada. Dalam Wahyu pasal 1 ayat 4 bicara tentang 7 jemaat, di mana menjadi alamat kitab Wahyu ini ditujukan. Itu jemaat ada. Tapi jemaat itu juga 7 jemaat itu menggambarkan tentang jemaat-jemaat yang ada saat itu. Tapi juga memberikan gambaran tentang jemaat-jemaat yang akan ada kemudian. Tetapi juga memberikan gambaran tentang jemaat-jemaat yang akan hidup di akhir zaman menjelang dekatnya kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Itu sebabnya, saudara, kitab ini, kebenaran ini telah diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, dia bilang dalam ayat itu, Wahyu 1 ayat 1 mengatakan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Wahyu tentang Yesus Kristus itu datang dari Allah. Kali ini pendekatan yang digunakan oleh Allah untuk menyatakan wahyu Yesus Kristus itu yang pertama disebutkan bahwa datang dari Allah. Allah adalah sumber wahyu. Allah adalah sumber wahyu tentang Yesus Kristus. Suatu kebenaran tentang Yesus Kristus itu bersumber dari Allah dan datang dari Allah. Itu berarti bahwa apa yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ini itu tidak datang dari dirinya. Itu bukan hasil rekayasa hidupnya. Mungkin oleh karena dia tidur mimpi, lalu tiba-tiba muncul. Tidak demikian, saudara. Tapi pernyataan ini sangat tegas, lugas, menyatakan bahwa wahyu tentang Yesus Kristus itu datang dari Allah. Nah, saudara, prinsipnya seperti ini. Sesuatu tentang Allah itu, kalau Allah tidak membukanya, Allah tidak mengangkat selubung daripadanya, tidak ada satu manusia pun yang dapat mengenal Allah itu. Allah dalam kasih-Nya memberikan kitab ini, wahyu ini. Allah dalam kasih-Nya membuka selubung tentang Yesus Kristus itu. Siapa itu Yesus Kristus? Setiap manusia, secara khusus gereja itu harus benar-benar mengenal Yesus Kristus seperti yang Allah bukakan. Bukan seperti pandangan pikiran orang tentang Yesus Kristus, bukan. Yang dimaksudkan di sini adalah sesuatu tentang Yesus Kristus yang telah dibukakan Allah itu harus dipahami sepenuhnya oleh 7 jemaat itu, oleh saudara dan saya dewasa ini. Supaya manfaat pengenalan akan Yesus Kristus seperti yang Allah nyatakan dapat kita terima secara penuh di dalam kehidupan. Nah, baik saudara, Allah itu adalah sumber kebenaran. Hanya Allah yang dapat membuka kebenaran-kebenaran itu, dan hanya Allah yang dapat membuat kita mengenal kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah. Allah itu adalah Allah yang maha besar. Contoh saja Alkitab ini, dalam satu materi ini. Ini suatu bahan yang dibuat oleh manusia. Bahan ini pada suatu waktu dia berpikir begini, saya mau mengenal siapa yang membuat saya. Saudara, itu sampai kapanpun juga tidak pernah akan terjadi. Dia tidak pernah akan mengenal manusia yang membuatnya. Demikian pula dalam hubungan kita manusia ini dengan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah. Seberapa hebat kita ini, kita punya pengetahuan, kita punya pengalaman, kita punya kekuatan mentalitas,
panca indera, kemampuan menalar, itu tidak pernah akan membawa kita kepada pengenalan akan Allah yang telah menciptakan kita. Hanya Allah sendiri yang dapat menyatakan dirinya, membuka selubung tentang Dia, dan dapat membawa kita kepada pengenalan yang sesungguhnya siapa itu Allah. Puji Tuhan, Allah dalam kasih-Nya telah memberikan kita firman ini. Firman ini secara khusus datang dari Allah. Allah membuka dirinya kepada kita supaya kita dapat mengenal Dia. Nah, saudara yang kekasih dalam Kristus, demikian juga kitab Wahyu memiliki prinsip yang sama, bahwa wahyu secara khusus tentang Yesus Kristus itu datang dari Allah. Allah yang membuka, memberikan pengenalan-pengenalan kepada kita. Siapa itu sesungguhnya Yesus Kristus yang Allah telah nyatakan melalui kitab-Nya. Nah baik saudara, mari kita lihat dalam pendekatan yang Allah gunakan. Allah adalah sumber wahyu tentang Yesus Kristus. Dan wahyu tentang Yesus Kristus itu Allah berikan kepada Yesus Kristus. Saudara, ini sesuatu tentang Yesus Kristus ini datang dari Allah. Pertanyaannya di sini adalah, sesuatu tentang Yesus Kristus kenapa tidak langsung datang dari dirinya sendiri? Kenapa harus dari pihak yang lain untuk memberikan penerangan kepada Dia? Membuka hal-hal yang spesifik atau hakikat sesungguhnya tentang Dia itu harus dibuka oleh orang lain atau pihak yang lain. Kenapa tidak Dia sendiri? Ya, seperti inilah ayat ini. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Artinya bahwa wahyu tentang Yesus Kristus itu bersumber dari Allah, datang dari Allah. Nah, saudara, di sini kita perlu mengenal siapa itu Allah. Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga oknum yang dinyatakan oleh Allah sendiri kepada kita melalui firman-Nya. Itulah Allah. Nah, ini memberikan indikasi kepada kita secara kuat bahwa sesuatu tentang Kristus Yesus ini telah diputuskan oleh Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tentang rencana-rencana Allah, tujuan-tujuan Allah yang khusus kepada ciptaannya. Peran yang diberikan di sini adalah Yesus Kristus itu telah ditetapkan sebagai pencipta. Yang berikut, Yesus Kristus ditetapkan sebagai penebus. Dan dalam berbagai gambaran itu digambarkan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar. Yesus Kristus adalah raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Banyak sekali gambaran-gambaran yang berbicara tentang Yesus Kristus di dalam kitab Wahyu. Karena memang kitab ini berbicara tentang Dia, perannya dalam menuju kepada penutupan adegan pertentangan antara Allah dan Kristus dengan setan di pihak yang lain. Jadi ini peran Yesus Kristus digambarkan secara luar biasa dalam kitab Wahyu. Nah baik saudara yang kasih dalam Kristus, contoh sesuatu tentang saya datang dari organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7. Mengapa harus dari organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7? Organisasi Gereja Masehi Advent hari ke-7 adalah suatu badan yang di mana saya bernaung. Dia memberikan uraian-uraian tentang saya. Melalui surat nomor keputusan, saya diangkat menjadi Direktur Sekolah Sabat dan Pelayanan Perangan. Dan menjabat juga sebagai Field Secretary di daerah misi Papua Barat. Gereja Masehi Advent hari ke-7. Ini gambaran tentang organisasi. Contoh yang nampak di dalam kehidupan kita gereja.
masjid pada hari ke-7. Panggilan tugas, tanggung jawab yang dipercayakan oleh organisasi, diberikan uraian-uraian, dan itulah gambaran tentang siapa itu. Saya Pendeta Willy Swebo. Saya adalah Direktur Sekolah Sahabat Pelayanan Perangan Daerah Misi Papua Barat. Ya. Inilah gambarannya. Sesuatu tentang Yesus Kristus datang dari Allah. Allah memutuskan, menetapkan, dan menyatakan Yesus Kristus itu adalah pencipta, Yesus Kristus itu adalah penebus, dan uraian-uraian yang lain lebih lanjut yang diberikan secara gamblang dalam kitab Wahyu. Contoh, sesuatu tentang Yesus Kristus. Yohanes, sang rasul yang kekasih ini, di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dia menyatakan begini. Inilah, dia mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua dia katakan, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat yang ketiga mengatakan bahwa segala sesuatu tercipta oleh karena dia, dan tanpa dia tidak ada yang tercipta. Kemudian dalam ayatnya yang ke-14 dari Yohanes pasal 1, mengatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini luar biasa, saudara, gambaran tentang Yesus Kristus. Sesuatu yang masih terselubung, sesuatu yang masih tertutup, harus dibukakan. Sejelas-jelasnya dapat dilihat dan dipahami dan diimani. Sesuatu itu tentang Yesus jangan terselubung, jangan tertutup. Dan itu Allah tidak mau tertutup. Allah sudah membukanya dan harus terbuka. Semua orang harus melihat tentang realitas kebenaran tentang Kristus Yesus yang dinyatakan oleh Allah kepada Yesus Kristus dan kepada ketujuh jemaat. Nah, saudara yang kasih dalam Kristus, inilah gambaran Yohanes dalam Wahyu pasal 1 ayat 1 dalam kaitannya dengan Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia merujuk kepada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 26 dan 27. Tuhan Allah berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut peta dan gambar kita, agar mereka dapat berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan semua yang berkeriapan di laut dan di bumi. Ya. Jadi saudara yang kekasih dalam Kristus, itulah gambaran. Ya. Peran dalam penciptaan itu dikatakan Tuhan Allah berfirman. Ini adalah peran yang dimainkan oleh Yesus Kristus sebelum menjelma menjadi manusia. Sesuatu kebenaran tentang Kristus Yesus ini harus dibuka secara gamblang agar dapat dikenal, diketahui oleh semua pihak, sehingga mendapatkan manfaat yang berlimpah daripadanya. Ya. Dengan iman kepada Yesus Kristus, kita mendapatkan hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Yesus Kristus. Allah di dalam kasih-Nya memberikan solusi untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yang pertama, Yesus diciptakan sebagai pencipta. Yang kedua, Yesus ditetapkan sebagai pencipta. Yesus ditetapkan juga sebagai penebus. Dan itu dinyatakan melalui kedatangannya yang pertama kali untuk menebus manusia atau melalui pengorbanannya di kayu salib. Itu memberikan kita gambaran yang sangat kuat bahwa benar apa yang Allah nyatakan. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, rencana keselamatan itu sudah disiapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, dan keselamatan bagi manusia jika dia jatuh ke dalam dosa adalah keselamatan itu datang dari Allah melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya dalam kitab-kitab secara keseluruhan memberikan suatu gambaran yang serasi bahwa keselamatan bagi manusia itu datang
dari Allah melalui Yesus Kristus. Benar Allah memberikan keselamatan, tetapi keselamatan itu melalui Yesus Kristus. Yohanes 17 ayatnya yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan percaya akan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Keselamatan ada pada Allah, Allah sumber hidup. Tapi bagaimana Allah memberikan keselamatan adalah melalui Yesus Kristus. Banyak orang percaya kepada Allah, tapi menolak Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan, saudara. Tidak ada keselamatan bagi mereka. Banyak orang percaya kepada Yesus Kristus, tapi tidak percaya Allah. Itu tidak mungkin. Ya. Setiap orang yang percaya adanya Allah, dia akan percaya Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah. Dan orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia percayakan Allah yang mengutusnya. Itu sebabnya saudara yang kekasih dalam Kristus, kita puji Tuhan untuk kebenaran-kebenaran yang luar biasa Allah nyatakan sesuatu tentang Yesus Kristus. Marilah kita belajar mengenal tentang Dia. Marilah kita bertumbuh di dalam iman yang benar dalam Yesus Kristus. Dan marilah kita teguh di dalamnya. Karena manfaat hidup yang kekal yang dijanjikan oleh Allah itu pasti akan dinyatakan kemudian melalui kedatangannya yang kedua kali. Sudah ada beberapa nasihat-nasihat firman Tuhan yang ingin kami tunjukkan kepada saudara. Yesus adalah tokoh utama kitab Wahyu. Kitab ini dimulai dengan Dia. Wahyu 1 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Dan berakhir dengan Dia dalam Wahyu 22 ayat 12 sampai 16. Ya. Wahyu Yesus Kristus. Sejak masuknya dosa, semua komunikasi antara surga dan bumi dilakukan Allah melalui Yesus Kristus. Ellen G. White, Patriarchs and Prophets, halaman 366. Yesus dalam kitab Wahyu adalah Yesus keempat Injil. Wahyu melanjutkan gambaran Yesus dan karyanya yang menyelamatkan demi umatnya. Sebagaimana pertama dilukiskan di dalam keempat Injil. Kitab Wahyu kini berfokus pada aspek lain dari keberadaan dan pelayanannya. Intinya dia memulai di bagian akhir Injil dengan kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Bersama-sama dengan surat kepada orang Ibrani, Wahyu menekankan pelayanan Yesus di surga. Kitab ini menunjukkan bahwa setelah kenaikannya ke surga, Yesus menerima pelantikan pelayanan kerajaan dan keimamanannya dalam bait suci surgawi. Tanpa Wahyu dan Ibrani, pengetahuan kita akan pelayanan Kristus di surga demi umatnya akan terbatas. Dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary, volume 7, halaman 728 mengatakan bahwa dalam hal ini, Wahyu sebenarnya merupakan pelengkap dari Injil. Keempat Injil mencatat pelayanan Yesus di bumi. Wahyu mengungkapkan pekerjaannya dan rencana penulisan sejak saat itu. Dalam pengertian bahwa pelayanannya di surga. Artinya bahwa, saudara, keempat Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, itu mencatat semua pelayanan Yesus di bumi ini. Tetapi kitab Wahyu itu berbeda. Tetapi merupakan kelanjutan dari keempat Injil itu, yaitu mencatat pelayanan Yesus Kristus di surga, di Ka'bah surga, demi keselamatan manusia. Jadi inilah kitab Wahyu. Berbicara tentang pelayanan Yesus Kristus di Ka'bah surga, tapi juga berbicara tentang peran Yesus Kristus dalam pertentangan antara Allah dan Kristus dengan setan di pihak yang lain. Pertentangan ini sementara menuju kepada akhirnya sejarah kehidupan dunia dalam dosa ini. Itu sebabnya saudara perlu kita mengambil waktu yang khusus untuk menyelidiki kitab Wahyu. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengar perkataan nubuat ini dan melakukan apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 1 ayat 3. Berbagai peristiwa akan segera terjadi atas dunia menurut Allah melalui kitab Wahyu ini. Itu akan sangat menantang kehidupan manusia. Itu akan membawa akibat-akibat yang serius kepada kesinambungan kehidupan manusia di planet bumi. Itu sebabnya agar kita jangan hancur oleh karena berbagai perubahan, peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang menimpa bumi ini. Maka kita perlu mendengarkan, kita perlu membaca, kita perlu
menerima nasihat-nasihat firman Tuhan melalui kitab Wahyu, dan kita perlu membangun iman yang kuat di dalam Kristus Yesus seperti yang Allah telah nyatakan. Pertikaian besar antara Kristus dan setan yang telah berlangsung hampir 6.000 tahun segera akan diakhiri, dan sejahat melipat gandakan usahanya untuk mengalahkan pekerjaan Kristus demi keselamatan manusia dan mengikat jiwa-jiwa dalam jeratnya, menahan orang-orang dalam kegelapan dan pendurhakaan sampai renungan juru selamat itu berakhir. Dan tidak ada lagi pengorbanan untuk dosa. Itulah yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh setan. Maranatha halaman 130 ditulis oleh Ellen G. White. Ya. Kemudian saudara, kedatangan Kristus yang kedua kali merupakan peristiwa puncak dari konflik yang telah berlangsung lama antara yang baik dan yang jahat, yang dimulai ketika Lucifer menantang karakter dan pemerintahan Allah. Ini akan segera berakhir. Kita puji Tuhan oleh sebab kasih-Nya kepada kita. Dia merindukan kita punya keselamatan. Itu sebabnya kitab Wahyu ini diberikan kepada kita. Marilah kita mengatur waktu dengan baik untuk dapat belajar membaca kitab Wahyu dan berdoa memohon kepada Roh Kudus untuk menuntun ketika kita belajar firman ini, agar apa yang dimaksudkan Allah kepada hambanya Yohanes dan kepada ketujuh jemaat, kita pun dapat menerima manfaatnya. Nubuatan-nubuatan kitab Wahyu adalah satu ekspresi kepedulian Allah atas umatnya. Semua itu menunjukkan kepada kita tentang singkat dan rapuhnya kehidupan ini, kepada keselamatan di dalam Yesus, dan untuk panggilan kepada kita untuk menyebarluaskan Injil. Allah merindukan kita punya keselamatan. Allah mau kita tetap teguh dan siap sedia bagi kedatangan Yesus. Tapi Allah mau juga pemberitaan kitab Wahyu ini jangan hanya sampai pada kita, tapi kita pun juga harus menjalankan penyebaran Injil ini kepada banyak orang, supaya keselamatan itu dinikmati oleh banyak orang. Dalam menentukan makna dari peristiwa-peristiwa yang berturut-turut terjadi sebelum Yohanes dalam penglihatan, perlu diingat dengan baik bahwa wahyu diberikan untuk membimbing, menghibur, dan menguatkan gereja, tidak hanya pada zamannya, tetapi sepanjang era Kristen, sehingga dekatnya waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Banyak persoalan-persoalan hidup yang kita alami dalam hidup ini, baik secara pribadi, keluarga, bahkan gereja kita menghadapi berbagai macam tantangan yang hebat ya, dari pekerjaan setan. Itu sebabnya kitab Wahyu kita perlu pelajari, agar dia dapat memberikan penghiburan yang sejati kepada kita, memberikan kita kebijaksanaan, memberikan kita kekuatan untuk dapat mengalahkan semua tantangan-tantangan, berdiri dengan kemenangan yang kuat. Sebagaimana Yesus menang, kita pun juga akan menang dan siap bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Marilah kita menerima kebenaran ini, dan biarlah dalam pertolongan Tuhan, dia menjadi berkat yang berlimpah untuk kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengakhiri ibadah ini, mengakhiri penyampaian firman-Mu. Kami umat-Mu yang telah datang berbakti dan menerima penyampaian firman-Mu, mengucap syukur kepadamu oleh sebab di dalam tuntunan pengendalian kerja Roh Kudus-Mu atas kehidupan kami, penyelenggaraan ibadah Sabat melalui virtual ini telah berjalan sebagaimana mestinya. Lebih khusus kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menyelamatkan dalam Kristus Yesus yang sudah dikumandangkan. Biarlah berkenan diam dalam kehidupan kami semua, menguatkan iman pengharapan kami untuk kami lebih setia kepada Engkau. Tolonglah kami untuk lebih memiliki semangat yang lebih kuat, untuk terus belajar dan belajar tentang kitab Wahyu dan kebenaran yang hakiki tentang Kristus Yesus, agar kami bertumbuh dalam pengalaman pengetahuan yang lebih kuat, lebih luas, untuk kemuliaan nama Tuhan.
Terima kasih Engkau sudah mendengar menjawab doa kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan pimpinlah aku sampai ujung jalanku, sertamu aku semua, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Tuhan pimpin aku terus pada jalan yang lurus, sampai negeri yang kudus, tempat kulihat Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. For the God on the mountain is the God in the valley. When things go wrong, He'll make them